Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil wafa wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Wa qala fi ayatin ukhra وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفرد ب27 درجة رواه بخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada yang sangat kita sanjungkan, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan di dalam kehidupan ini, yang dia adalah zat yang maha menghidupkan, dia zat yang maha mematikan, dan kepadanya semua makhluk akan kembali. Hidup dengan izin Allah, mati pun dengan izin Allah. Maka atas karunia yang tiada terkira ini, sebagai hamba Allah patutlah kita memuji serta bersyukur hanya kepada Allah satu-satunya zat yang patut dipuji, hanya kepada Allah satu-satunya zat yang patut disyukuri seluruh pemberiannya. Kemudian tidak lupa pula kita berselawat kepada Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi umatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah untuk mengajarkan akhlakul karimah, dan tingginya kualitas dan kemuliaan seorang manusia adalah terletak pada akhlakul karimahnya. Maka lazimlah lidah kita untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah pasti dan pasti akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana tidak ada yang bisa memberi syafaat, di mana tidak ada seorang nabi pun yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang mulia ini, kita mengangkat sebuah tema, yaitu tentang solat berjamaah. Sebagaimana kita mengetahui bahawa solat berjamaah adalah solat yang menjadi sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW menurunkan ajarannya kepada para sahabat-sahabat sekalian, maka salah satu caranya untuk mengumpulkan masa adalah dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW mengumpulkan mereka di dalam salat berjamaah. Alaikum bil jamaah, senantiasalah kalian selalu dalam keadaan berjamaah. Terutama ketika Nabi Muhammad SAW mengisyarahkan salat berjamaah adalah sesuatu yang sangat penting diperhatikan oleh umatnya. Ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang salat berjamaah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raqi'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ulama-ulama tafsir menafsirkan ayat ini tentang
seseorang itu rukuk bersama dengan orang-orang lain yang sedang rukuk adalah bahasanya kalian salat berjamaah. Kemudian di dalam firman-Nya yang lain, di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ayat 102, wa idza kunta fihim, dan apabila kamu bersama mereka, yaitu para sahabat Nabi dalam sebuah peperangan, fa aqamta lahumus salah, dan kamu hendak mendirikan salat, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka hendaklah menunaikan salat sebahagian daripada mereka, wal ya'khudhu aslihatahum, dan senjatanya diletakkan atau disandangkan. Ini adalah isyarah yang sangat jelas sekali tentang Allah Ta'ala menyuruh hambanya melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan solat berjamaah. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyuruh dengan beberapa fadilah dan keutamaan seseorang yang melaksanakan solat berjamaah. Sebagaimana dalam sebuah sabdanya, salatul jama'ati tafdhulu min salatil fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri, ganjarannya 27 kali lipat daripada salat bersendirian. Maka oleh karena itu, di dalam isyarah-isyarah yang lain juga pada masa Rasulullah SAW sendiri menekankan supaya melaksanakan salat berjamaah. Bahkan bukan saja orang sehat, orang yang sakit pun, sakitnya pun uzur syar'i, secara syar'i dia dianggap sebuah keuzuran. Datang kepada Rasulullah SAW seorang yang sakit, yaitu buta matanya. Seraya dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah sunnahkan kepada kami untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bolehkah aku yang buta ini untuk tidak datang menghampirinya? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, apakah engkau mendengar seruan azan? Naam, ya wahai Rasulullah. Maka datangilah salat berjamaah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, apakah ada orang yang menuntunmu untuk datang ke masjid? Ya wahai Rasulullah. Maka datanglah untuk menghampirinya. Di dalam sebuah riwayat yang dimaksud dengan orang yang buta di sini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sakit, yaitu buta matanya. Luar biasa kehidupan sahabat Nabi, yang dalam riwayat yang lain berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum ini juga Allah telah turunkan ayat Al-Quran, yaitu surah Abasa wa Tawalla. Maka dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW menegaskan, aku akan datangi rumah-rumah mereka yang salat di rumah mereka dengan membakar rumah mereka. Jadi Rasulullah sangat tidak senang kepada sahabat-sahabat yang enggan pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Maka oleh karena itu penting sekali dengan menjaga salat berjamaah, di mana dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan Allah Ta'ala akan memandang seorang yang lalu lalang dari rumah ke masjid. Di dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahawa ketika Allah Ta'ala ingin menurunkan azab kepada suatu kaum, namun kaum itu ada yang senantiasa memakmurkan rumah Allah dengan solat berjamaah, maka Allah Ta'ala akan tangguhkan menurunkan azab kepada kaum tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa orang yang senantiasa salat berjamaah, maka dia berada di dalam tanggungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat mendapatkan atau menjamin tanggungan kepada seorang hamba? Tidak ada yang bisa menanggung tanggungan kepada seorang hamba yang lain. Namun Allah Ta'ala memberikan tanggungannya, yaitu kepada mereka yang senantiasa menjaga salat berjamaah. Jagalah kalian solat berjamaah, kata Rasulullah SAW, karena tidak ada yang bisa diganggu oleh syaitan kecuali mereka yang tidak
pergi mendatangi solat berjamaah. Di dalam sebuah analogi yang lain, bahawa orang yang terpisah daripada jamaah seperti diibaratkan seperti seekor serigala yang terlepas daripada kawanannya. Seperti sebuah analogi tentang seekor domba yang terlepas daripada kawanannya sehingga dia dimakan oleh serigala. Maka begitulah ketika seseorang tidak menjaga solat berjamaahnya, maka dia akan diganggu oleh syaitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga orang yang senantiasa menjaga solat berjamaah, maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam sebuah penelitian, solat berjamaah itu juga dapat meningkatkan metabolisme ataupun imun pada diri seorang. Maka dengan menjaga solat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih dan sayang kepada hambanya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat-tempat di mana ditunaikan solat berjamaah, maka itulah menjadi rumahnya orang-orang yang bertakwa. Rasulullah bersabda dalam sebuah mafhum hadis, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa menghadiri rumah-rumah Allah, maka jadilah dia dhaifun min dhuyufir rahman, salah seorang di antara tetamu-tetamunya Allah. Bayangkan orang yang menyempurnakan wuduknya dari rumah, kemudian membaca doa wuduk, maka dari doa wuduk saja Allah Ta'ala telah ampuni dosanya. Bahkan dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan orang yang menjaga wuduknya yang dengan sempurna dan membaca doa, kemudian dia melangkahkan langkah kakinya ke masjid, setiap langkah Allah Ta'ala tuliskan kebaikan, setiap langkah Allah Ta'ala hapuskan dosa, dan setiap langkah Allah Ta'ala angkat derajat. Apalagi telah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak sekali kelebihan-kelebihan orang yang menjaga solat berjamaah di masjid. Orang yang duduk setelah solat berjamaah di masjid sambil menunggu solat berikutnya, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Maka oleh karena itu penting sekali kita menjadikan pribadi kita pribadi yang senantiasa menjaga solat berjamaah. Maka perlu diperhatikan bahawa untuk solat itu ada 3 perkara. Yang pertama sekali, menjaga solat itu dengan cara, iaitu cara yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengikuti tertib caranya secara berjamaah. Kemudian melaksanakan solat berjamaah itu di mana azan dikumandangkan, iaitu di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Dan yang penting, kita menunaikan salat itu adalah untuk mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa ulama dalam menafsirkan hadis tentang keutamaan salat berjamaah, umat Islam akan bersatu. Umat Islam akan dipandang oleh Allah apabila mereka senantiasa menjaga salat berjamaah. Karena berjamaahlah Allah Ta'ala akan turunkan keberkahan. Karena dengan berjamaahlah Allah Ta'ala akan turunkan pertolongan. Karena dengan berjamaahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertemukan setiap umat ini dengan nabinya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah pertemuan dengan sahabat-sahabat Nabi, ketika selesai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa nanti pada hari kiamat umatku banyak sekali jumlahnya, sehingga sahabat-sahabat Nabi sangat risau ketika Rasulullah katakan seperti itu. Wahai Nabi, tidakkah kami nanti akan bertemu denganmu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, tentu. Bukankah nanti pada hari kiamat akan berkumpul banyak sekali orang-orang? Maka Rasulullah SAW mengatakan, air wudhu yang engkau ambil untuk berwudhu, maka bagian daripada air wudhu itu akan bercahaya pada hari kiamat. Dan dengan cahaya itu aku akan mengenali umatku satu persatu. Maka oleh karena itu
kesempatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah kesempatan umur. Keadaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah keadaan sehat. Kita perlu menjaga solat berjamaah, karena dengan menjaga solat berjamaah berarti menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW akan bersama Nabi nanti pada hari kiamat. Innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga solat berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panggil kembali kita nanti keharibaannya dalam keadaan husnul khatimah, kita sedang bersujud di dalam salat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.